Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus takmir Masjid Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, para jamaah, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pengajian rutin setiap ba'da maghrib, yang malam hari ini kita akan mengkaji kitab tafsir surat Ali Imran mulai ayat 21. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang penuh dengan barokah ini mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua tuntunan dan ajaran yang dibawa oleh beliau berupa ajaran agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kanti harapan mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi hajat kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin. Wa ila jami'i masyayikh wa ulama'i Madinati Jombang bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 21. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yakfuruna, yang mengingkari atau yang kufur bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, ai bil Qur'ani, yaitu mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an, mengingkari kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an, mengingkari kebenaran isi kandungan Al-Qur'an. Wa bi Muhammadin, dan mengingkari kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk membawa ajaran agama Islam ini. Wa yaqtulunan nabiyyina, dan mereka yang membunuh para nabi
bi ghairi haqqin, dengan tanpa alasan yang benar. Wa yaqtuluna alladzina, dan mereka orang-orang yang membunuh, alladzina ya'muruna, orang-orang yang menyuruh atau yang mengajak, bil qisti, pada keadilan, minan nasi, di antara manusia, fabasyirhum, maka kabarkanlah, berikanlah kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin, berupa azab, alimin, yang pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menceritakan tindakan kaum sebelum kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari umat-umat terdahulu, di mana ketika mereka diutus Nabi di antara mereka untuk menyebarkan agama Allah, maka mereka tidak saja menolak atau tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi yang diutus oleh Allah itu, bahkan penolakan mereka itu disertai dengan tindakan kekerasan berupa pembunuhan terhadap para nabi yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Allah kepada mereka. Ayat ini juga menjelaskan, mengingatkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu yang memiliki sikap keras terhadap nabi-nabi Allah yang diutus untuk menyebarkan agama kepada mereka. Maka Allah mengabarkan di dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, dan juga mengingkari nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, begitu juga orang-orang yang telah membunuh para nabi yang telah diutus oleh Allah kepada mereka dengan tanpa alasan yang benar, atau orang-orang yang membunuh pengikut para nabi yang melanjutkan dakwahnya dengan mengajak mereka untuk berbuat keadilan, maka kabarkanlah kepada mereka itu akan siksa Allah yang pedih nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan di dalam surat yang lain, salah satunya di dalam surat Yasin, ketika Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan dakwah ajaran agama Allah kepada kaum mereka, ini ternyata mereka kemudian menangkap utusan-utusan Allah ini dan kemudian menyiksanya, bahkan sampai membunuhnya. Setelah itu kemudian diutus lagi oleh Allah untuk menyampaikan dakwah di tempat di mana mereka telah membunuh utusan Allah sebelumnya, dengan harapan mereka mau menerima dakwah yang disampaikan kepada mereka. Ternyata mereka juga sama, utusan Allah yang berikutnya ini juga mereka bunuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan tindakan mereka itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh
Ibnu Al-Jarrah. Dalam suatu riwayat Nabi bercerita kepada sahabat Abu Ubaidah, "Ya Aba Ubaidah, qatalat Banu Israila salasatan wa arba'ina nabiyan min awwalin nahari fi sa'atin wahidatin." Nabi menceritakan ini, diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat, salah satunya kepada Abu Ubaidah itu dalam rangka untuk memberikan motivasi dalam berdakwah. Karena pada awal-awal Islam didakwahkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat yang telah menyatakan diri masuk Islam itu, tantangan dari orang-orang kafir itu sangat luar biasa. Tidak sedikit di antara para sahabat Nabi yang telah mengikuti Nabi Muhammad ini kemudian mereka diperlakukan dengan perlakuan yang keras. Ada yang diikat tangan mereka kemudian mereka disiksa. Bahkan ada yang kemudian sampai mereka dibunuh. Maka Nabi menceritakan kisah-kisah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ketika mereka menyebarkan dakwah agama Allah ini juga ternyata mendapatkan perlakuan yang lebih keras dari umat mereka, dari kaum mereka. Maka salah satunya yang diceritakan kepada sahabat Abu Ubaidah oleh Rasulullah adalah bahwa Bani Israel itu pernah dalam satu hari ketika mulai pagi, jadi min awwalin nahari fi sa'atin wahidatin, dalam 1 jam itu mereka membunuh salasatan wa arba'ina nabiyan, 43 nabi dibunuh dalam waktu 1 jam. Jadi karena penolakan mereka terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi Allah ini ya, dianggap mungkin tidak sesuai dengan keyakinan mereka, dianggap telah melecehkan keyakinan mereka yang mungkin dianggap salah oleh agama baru yang dibawa oleh para nabi-nabi Allah itu. Padahal nabi-nabi Allah ini menyampaikan dakwahnya agama Allah ini untuk menyelamatkan mereka dari keyakinan-keyakinan sebelumnya yang sesat itu. Tapi mereka justru menganggap bahwa dakwahnya para nabi itu yang dianggap telah merusak jadi keyakinan mereka yang didapatkan dari nenek-nenek moyang mereka. Maka kemudian mereka memusuhi para nabi utusan Allah itu. Di antaranya adalah dengan membunuh para nabi itu. Diceritakan salah satunya dalam 1 waktu, ini 1 jam mereka telah membunuh sebanyak 43 nabi. Faqama mi'atu rajulin wa ithna asyara rajulan min ubadi Bani Israel. Ketika nabi mereka sebanyak 43 nabi ini dibunuh oleh kaumnya, maka kemudian orang-orang yang telah mengikuti para nabi ini, para pengikutnya, ini sebanyak 112 orang, ini melanjutkan misi dakwah nabi mereka yang telah dibunuh oleh kaumnya itu. Jadi 112 orang itu kemudian mengambil posisi untuk melanjutkan dakwah nabi mereka yang telah dibunuh itu. Ternyata fa'amaru min man qatalahum bil ma'rufi wa nahuhum anil munkari faqutilu jami'an min akhirin nahar. 112 orang yang telah melanjutkan dakwah nabi mereka setelah nabi mereka terbunuh, 43 orang nabi itu, ternyata mereka juga menghadapi perlakuan yang sama dari kaum mereka.
sebanyak 112 orang yang melanjutkan dakwah Nabi mereka itu juga dibunuh oleh kaum mereka. Jadi pada waktu setelahnya, pada waktu siang harinya, di mereka semuanya telah dibunuh. Ini diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat tentu agar para sahabat ini memiliki semangat dakwah yang tinggi dan tidak merasa takut ketika dalam dakwah itu kemudian mendapatkan ancaman dari orang-orang yang tidak menerima dakwah mereka itu. Tetapi dalam sejarah Islam ini ya tidak seperti dalam sejarah Bani Israel yang sampai melakukan pembunuhan kepada para nabi mereka, ya. Tetapi hanya beberapa pengikut ya Nabi Muhammad dari para sahabat, terutama ketika masih dakwah di Makkah selama 13 tahun itu, memang kondisi umat Islam betul-betul mengalami tekanan, ya, penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, tetapi tidak sebanyak ya nabi dan pengikut nabi dari Bani Israel yang telah dibunuh oleh kaum mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah telah menyiapkan siksa yang pedih nanti di akhirat bagi orang-orang yang memusuhi dakwah yang telah disampaikan oleh utusan-utusan Allah. Jadi agar kita hati-hati dalam menyikapi dakwah. Jadi kalau misalnya kita tidak cocok dengan dakwahnya, ya kita tidak usah mendengarkan dakwahnya, kita tidak usah mengikuti dakwahnya. Jadi kita tidak sampai memusuhi jadi dakwah mereka yang bisa jadi dakwah mereka menggunakan metode yang berbeda dengan metode yang biasa digunakan oleh kelompok kita, ya. Tetapi secara substansi atau ajaran yang dibawa ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Kecuali kalau ya dakwah yang ya dilakukan oleh orang-orang yang bukan utusan Allah, ya. Jadi bukan mendakwahkan ajaran agama Allah. Ya itu pun kita juga ya tidak perlu jadi sampai memusuhi apalagi membunuh jadi mereka. Tetapi kita cukup tidak mendengarkan atau kita cukup tidak menerima jadi dakwah yang disampaikan oleh mereka yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Yasin salah satunya tadi saya sampaikan bagaimana para kaum ya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini memperlakukan nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah ketika mereka dakwah menyampaikan ajaran Allah ini sampai mereka membunuh jadi utusan-utusan Allah tersebut. Padahal mereka para utusan Allah itu menyampaikan dakwah ini dalam rangka untuk mengajak mereka yang tersesat itu agar mereka diselamatkan ya hidupnya, tidak hanya di dunia, terutama diselamatkan hidupnya nanti ketika sudah di akhirat. Maka para nabi, para utusan-utusan Allah ketika mereka dibunuh itu, mereka tentu mati syahid. Dan ketika mati syahid itu tentu mereka juga disiapkan oleh Allah tempat di surga. Dan itu diceritakan di dalam surat Yasin. Di antara ayat yang sering kita baca itu adalah qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Qila dukhulil jannah. Jadi para nabi, para dai
yang menyampaikan dakwah agama Allah kemudian mereka dibunuh itu setelah mereka meninggal, itu mereka telah disiapkan oleh Allah surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan dipanggil kepada mereka qila dukhulil jannah. Dikatakan kepada mereka udkhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika para utusan, para dai yang dibunuh dan mereka kemudian ditempatkan oleh Allah di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan itu, mereka betul-betul merasa prihatin dengan kondisi kaum mereka yang pada waktu diajak, yang pada waktu disampaikan dakwah itu mereka menolak. Bahkan mereka sampai membunuh para dai ini. Sehingga mereka mengatakan qala ya laita qaumi ya'lamun. Mereka di surga itu sampai berpikir seperti ini. Seandainya kaumku pada waktu di dunia yang telah mendengarkan dakwahku berupa ajaran agama Allah itu mengetahui kenikmatan-kenikmatan surga yang sekarang diberikan oleh Allah kepadaku, pasti mereka tidak akan membunuhku, mereka tidak akan membunuh para utusan-utusan Allah ketika menyebarkan agama Allah kepada mereka. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Karena kami sekarang ini betul-betul telah dimuliakan oleh Allah. Dan dosa-dosa kami pada waktu di dunia itu semuanya telah diampuni oleh Allah. Jadi bahasa para nabi yang telah dibunuh, para utusan Allah yang telah dibunuh itu, setelah mereka masuk surga itu mereka masih membayangkan kaum mereka di dunia yang telah membunuh mereka itu, seandainya mereka diperlihatkan oleh Allah tempat mereka yang mulia di surga itu, pasti mereka tidak akan membunuh para nabi, para dai-dai yang menyebarkan ajaran agama Allah itu. Hanya saja karena memang mereka tidak diperlihatkan, sehingga para utusan Allah, para nabi yang mengajak mereka untuk mengikuti ajaran agama Allah ini dianggap apa tadi? Jadi dianggap telah merusak jadi keyakinan mereka yang telah mereka dapatkan dari para nenek moyang mereka ya. Padahal para nabi, para dai ini menyebarkan dakwah agama Allah itu dalam rangka untuk agar mereka ini diselamatkan hidup mereka oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain Ibnu Al-Jarrah berkata, qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu adzaban yaumal qiyamah. Ibnu Al-Jarrah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia nanti pada hari kiamat itu yang paling berat siksanya? Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah, qala rajulun qatala nabiyan aw rajulan amara bima'rufin wa naha an mungkarin. Maka dijawab oleh Rasulullah, manusia yang paling pedih siksanya nanti di hari kiamat, di akhirat adalah manusia yang pada waktu di dunia ini tidak saja menolak dakwah agama yang disampaikan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka sampai membunuh para nabi, para utusan-utusan Allah itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan siksa yang paling pedih. Wa qara'a hadhil ayat. Kemudian Rasulullah setelah menjawab pertanyaan sahabat Ibnu Al-Jarrah, jadi kemudian beliau membaca ayat ini, innalladzina yakfuruna bi ayatillah, sampai seterusnya fabasyirhum bi'adzabin alim itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga mengabarkan kepada kita semuanya. Jadi hadhil ayah tadullu ala annal qaima bil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari indal khaufi
tala manzilatuhu fil azami manzilatal anbiya. Ayat ini juga mengabarkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya posisi orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyampaikan dakwah agama Allah, ini telah memiliki kedudukan yang mulia sebagaimana kedudukan para nabi Allah. Makanya dalam hadis disebutkan bahwa al ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi kedudukan para ulama ini ya oleh Allah disetarakan dengan kedudukan para nabi, sehingga membunuh para ulama yang menyebarkan dakwah ajaran agama Allah ini juga disejajarkan dengan dosanya orang-orang yang membunuh para nabi yang menyebarkan agama Allah tersebut. Waruwiya anna rajulan qama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyul jihadi afdal. Faqala sallallahu alaihi wasallam al afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Dalam hadis diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, kepada Nabi. Yang pertanyaannya berbunyi seperti ini, wahai Rasulullah, ayyul jihadi afdal? Jihad seperti apa yang paling utama? Berjuang seperti apa yang paling utama? Maka kemudian Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Yaitu menyampaikan kalimat yang benar, kalimat yang hak kepada penguasa yang telah berbuat zalim. Jadi kalau menyampaikan dakwah kepada rakyat biasa, ini resikonya tidak seperti menyampaikan dakwah kepada penguasa yang telah berbuat zalim. Karena penguasa dengan kekuasaannya bisa saja kemudian membunuh jadi orang yang menyampaikan kebenaran itu kepada penguasa. Tetapi oleh Rasulullah ya, jihad dengan menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang telah berbuat zalim, yang telah berbuat salah, ini termasuk jihad yang paling utama dibanding dengan jihad-jihad yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menjelaskan bahwa mengajak jadi orang lain ini bisa keluarga kita, bisa tetangga-tetangga kita, bisa saudara-saudara kita, bisa teman-teman kita, untuk senantiasa kita ingatkan agar senantiasa berbuat yang baik dan meninggalkan yang mungkar. Itu adalah termasuk perbuatan yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ayat ini dilanjutkan pada ayat 22. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ulaika, mereka itu menyebut pada ayat 21 tadi, yaitu orang-orang yang membunuh para nabi mereka, orang-orang yang membunuh orang-orang yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka itu adalah alladzina habitat a'maluhum. Mereka itu adalah orang-orang yang sia-sia amal mereka. Fid dunya, baik di dunia, wal akhirati, maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini disebutkan fid dunya. Jadi perbuatan mereka yang sampai membunuh
atau melakukan kekerasan kepada orang-orang yang menyampaikan dakwah ajaran agama Allah, menyampaikan dakwah agama Allah, ini mereka tidak saja sia-sia amal mereka nanti di akhirat, tetapi juga sia-sia amal mereka di dunia. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa sia-sia amal mereka di dunia itu karena dengan perbuatan jahat mereka, maka akhirnya mereka ini dipojokkan. Mereka itu tidak hanya dipojokkan, tapi mereka juga akan dicemooh oleh orang banyak ketika di dunia. Saman perhatikan orang-orang yang ketahuan telah melakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Tidak satu pun misalnya orang kemudian memuji orang-orang yang telah melakukan perbuatan kriminal itu. Kalau misalnya kita melihat tayangan di televisi misalnya, jadi berita tentang perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang diberitakan di televisi, pasti orang-orang yang menyaksikan berita-berita itu tidak ada yang memujinya. Bahkan mereka pasti akan mencemoohnya, akan mengolok-oloknya, akan merendahkannya. Nah, itulah yang dimaksudkan mereka yang telah berbuat keburukan, mereka yang telah berbuat jahat. Ini telah sia-sia amal mereka fid dunya, di dunia. Karena di dunia saja mereka sudah dihinakan. Karena di dunia saja mereka sudah dipojokkan. Mereka direndahkan. Jadi dengan kenyataan yang seperti saya jelaskan tadi itu. Wal akhirati, apalagi ketika nanti di akhirat. Jadi di dunia saja mereka yang melakukan perbuatan kriminal, perbuatan kejahatan, ini mereka dihinakan, mereka dipojokkan, mereka direndahkan. Apalagi ketika mereka nanti di akhirat menghadapi siksa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih itu, sebagaimana yang diceritakan pada ayat 21 tadi itu. Jadi wa amma butlanuha fil akhirati fa bi izalati sawabi ilal iqab. Jadi kesia-siaan amal mereka di akhirat itu karena perbuatan kriminal yang telah mereka lakukan itu akan menyebabkan mereka yang tadinya seandainya mereka tidak melakukan perbuatan itu, mereka akan mendapatkan pahala. Jadi umpomo Bani Israel yang tadi tidak sampai membunuh nabi-nabi mereka, bahkan mereka mau mengikuti dakwah nabi-nabi mereka itu, mereka pasti akan mendapatkan pahala dari Allah dan akan mendapatkan kenikmatan berupa kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena perbuatan kriminal mereka itu, maka mereka tidak jadi mendapatkan kemuliaan dari Allah itu, bahkan mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka penolong nanti di akhirat. Kalau di dunia mungkin orang-orang yang ya telah ketahuan berbuat kriminal atau kejahatan itu ada yang melindungi, ada yang menolong. Ya, tetapi kalau nanti sudah di akhirat, maka tidak ada orang lain yang bisa menolongnya, ya, yang bisa menyelamatkan dari siksa yang telah disediakan oleh Allah di neraka itu. Wa ma lahum min nasirin. Jadi min adzabillahi fi ihdad daraini. Jadi ketika azab Allah sudah ditimpakan kepada mereka, maka tidak akan ada satupun yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jadi ayat 21, ayat 22 ini ya, menjadi pelajaran bagi kita semuanya dalam menyikapi ya ajaran agama Allah yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah. Jadi kita
hendaknya ya, bisa menerima, jadi tidak sampai memusuhi apalagi berbuat jahat kepada orang-orang yang telah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu, karena kedudukan mereka itu adalah setara dengan kedudukan para nabi utusan-utusan Allah itu. Demikian, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil